Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun nahyi 'anit tasyabbuhi bisyaiton wal kafir. Larangan tasyabbuh, menyerupai setan dan orang kafir. Ini pas ya oleh Imam An-Nawawi, setan disandingkan dengan orang kafir ya, karena sama-sama penghuni neraka. Setan itu sama orang kafir itu sama dengan setan. Bedanya setan yang dimaksud di sini setan jin, kalau orang kafir setan manusia, setan bungkeulekan. An Jabirin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Jangan kalian makan dengan tangan kiri karena setan makan dengan tangan kiri. Jelas ya, disebutkan di sini jangan seperti setan. Kalau kita makan dengan tangan kiri berarti kita setan bungkeulekan juga. Setan berwujud manusia. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimali. Janganlah salah seorang dari kalian makan dengan tangan kirinya. Wala yashrobanna biha, dan jangan juga minum dengan tangan kirinya. Minum itu saat ini masuk kategori merokok. Merokok itu juga minum ya, bapak-bapak yang masih merokok peupeurieun makruh ya. Kalau saya ininya mengharapkan peupeurieun makruh, jangan pakai tangan kiri, itu haram ya. Jadi kalau pakai tangan kiri haram. Fa inna syaiton ya'kulu bisimalihi wa yashrabu biha. Karena setan makan dengan tangan kirinya dan juga minum dengan tangan kirinya. Ini berarti menunjukkan haram karena ada larangan dan disamakan dengan setan. Kalau kita mengamalkannya berarti kita seperti setan. Dan ini dalam konteks makan dengan tangan kiri, jadi nggak ada toleransi. Kalau makan dan minum sambil berdiri itu ada toleransi. Toleransinya contoh Ali bin Abi Thalib, nanti ada pembahasannya khusus atau dulu sudah kita bahas dalam bab tentang minuman. Ali bin Abi Thalib itu sengaja ketika dekat sumur Jam-Jam dia minum sambil berdiri, kelihatan sama jamaah haji. Kata Ali, saya dulu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum di samping sumur ini juga dengan berdiri. Jadi artinya kalau sambil berdiri ada toleransi, meski tentu karena ada larangan la yashrobanna ahadukum qa'iman. Jangan minum sambil berdiri, maka hukumnya larangan tersebut jadi makruh. Jadi tidak haram, turun. Karena ada toleransi ya, maka turun jadi makruh. Contoh misalkan sekarang kan pedagang-pedagang tidak boleh pasang jongkok bangku ya buat duduk. Kalau misalkan kayak tukang ojek online, ya dia makan di mana masa bawa dulu ke rumah. Nah, Cimogo misalkan dia jongkok tidak ada tempat juga sambil berdiri ya boleh. Tapi kan ada mobil, ada motor ya motor. Tapi seandainya tidak bisa, ya maka sambil berdiri. Misalkan hujan, di motor kehujanan, di sana tidak ada tempat duduk. Ada juga sambil berteduh, tapi nggak mungkin sambil jongkok karena mencret ya, maka boleh sambil berdiri. Tapi kalau tangan kiri itu tidak ada toleransi, haram mutlak.
Dan di sini Rasulullah SAW membatasinya pada makan dan minum. Sementara ini saya pribadi membatasinya pun seperti itu. Mengapa? Karena ya kita tahu ada orang-orang tertentu yang kidal, kalau makan bisa pakai tangan kanan, kalau minum bisa pakai tangan kanan, tapi kalau nulis ya dia nggak bisa pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, jelek misalnya. Atau sepak bola ya contoh saya rasakan sendiri ya, nendang itu kalau pakai kaki kanan nggak ada tenaga, pakai kaki kiri kuat. Apakah jadi haram sepak bolanya? Jadi sementara ya, saya memahami ini dibatasi pada makan dan minum. Meski secara umum ya Nabi SAW juga mengajarkan segala sesuatu yang baik itu dengan tangan kanan, dan sudah kita bahas dulu. Segala sesuatu yang kotor itu dengan tangan kiri, dan kita juga sudah bahas dulu ada beberapa pengecualian seperti keluar dari masjid jangan kaki kanan dulu, tapi kaki kiri masuk toilet, kaki kiri melepas sendal, kaki kiri dulu itu nggak apa-apa. Termasuk yang dikecualikan di sini orang yang sakit, orang yang cedera, misalkan tangan kanannya ya cedera ini diperban, maka dia boleh dengan tangan kiri. Atau yang mohon maaf yang stroke ya, yang sudah lumpuh yang kanannya boleh pakai tangan kiri. Itu udzur syar'i. Dan tasabbuh dengan setan ini ya tentu ini hanya salah satu contohnya saja. Kalau kita buka hadis-hadis yang lain sangat banyak ya. Saya semalam mencoba menginventarisir dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja tidak kurang dari 12 ya, amal-amal tasabbuh ke setan. Contoh menguap, why ya. Itu Nabi tegas mengatakan at-tasabbu minasyaiton. Menguap atau huai kata orang Sunda setan. Jadi cenah bagaimana itu kan tunduk ya, kata Nabi fal yakudim, tahan, jangan sampai keluar jangan. Sudah kita tulis kemarin ketika membahas hukum sholat pakai masker ya, kalau kita sampai maaf contoh ini nah itu dahika syaiton, setan tertawa karena kita sudah seperti dia. Atau yang ketika sholatnya melirik ya, ada kamu sekarang zaman sajadah yang ngapal sajadah saya ngarelet ya, melirik itu kata Nabi ikhtilas minasyaiton ya, dari setan. Di sholat yang wakil itu sholat yang seperti setan. Ada juga yang duduk seperti setan begini ya, jadi kakinya dua-duanya ditegakkan, bukan kalau ngampar begini terhampar begini boleh. Duduk di antara dua sujud atau tahiyat awal dua-duanya ditegakkan, itu uqbatus syaiton, seperti duduknya setan, nggak boleh. Termasuk kalau kita jongkok ya cengogo juga jangan begini duduk, kaki dua-duanya ditahan, duduk biasa saja kayak duduk tahiyat awal ya atau iftiros. Bukan tahiyat awal iftiros boleh begini, yang satu tegak, yang satu dihamparkan, yang kiri atau dua-duanya dihamparkan juga ada dalilnya boleh. Cuma yang lebih banyak yang begini ya. Tapi kalau begini kaki dua-duanya sambil jongkok itu setan. Kemudian banyak lagi yang tidurnya pulas, itu tidur setan, banyak hadisnya ya, setan itu setiap malam mendatangi kita lalu mengatakan alaika lailun tawil, malam masih panjang. Makanya kata Nabi kalau kita bangun tidur falyastanfir salasa ya, mengeluarkan, menghirup air ke hidung,
membersihkan hidung 3 kali. Fa inna syaiton yabitu ala khusyumi, karena setan tidur di cukang irungna, ya, di lubang hidungnya. Nah, itu berarti kayak setan. Makanya kata Nabi SAW ketika dilaporkan tuh cenah Abdullah, ya, dia tidur sampai subuh, bukan kesiangan subuh nih, sampai subuh. Subuhnya dia bangun tapi tidak sholat malam, tidak sholat tahajud. Daka syaiton bala fi udhunai, setan yang kencing di telinganya. Jadi itu kita berakhlak setan, ya, kalau melewatkan selalu tiap malam sholat malam, terkecuali kalau ada udhur. Dan masih banyak lagi, ya, contoh-contoh praktik akhlak-akhlak setan, tasabuh dengan setan itu tidak boleh kita amalkan. Hadis yang berikutnya ini tasabuh dengan orang kafir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahud wan nasara la yasbihun. Sesungguhnya Yahudi dan Kristen tidak mengecat rambut mereka. Apa istilahnya? Mencelup, ya, mengecat rambut. Apa? Pikok. Fa khalifuhum, maka berbedalah kalian dengan mereka. Nah, di sini fokusnya di berbeda dengan mereka. Apa yang jadi kebiasaan orang kafir, maka kita harus berbeda. Dan ini kata Ibnu Hajar di masa-masa akhir. Kalau di masa-masa awal Nabi SAW itu butuh pengakuan dari Yahudi Kristen, makanya banyak berasimilasi, beradaptasi. Tapi ketika di masa akhir beliau diajarkan oleh Allah untuk banyak berbeda. Contoh misalkan, karena orang Yahudi saum Asyura, ya, dan itu saat dimana Fir'aun ditenggelamkan, maka umat Islam pun kata Nabi, kami lebih berat untuk mengikuti Nabi Musa mensyariatkan saum Asyura. Tapi di tahap akhir Nabi SAW mengatakan harus berbeda dengan Yahudi, makanya ditambah 1 hari sebelumnya, ada juga 1 hari sesudahnya. Itu beda tipis. Kalau ulama Madzhab Syafi'i menilai hasan karena intinya harus berbedanya. Jadi kalau tidak 9-10, 10-11, ya, bukan 9-10-11, tapi 9-10 atau 10-11. Jadi Madzhab Syafi'i. Jadi kadang kita kan tahunya ada yang baru tahu tanggal 10, aduh tanggal 9-nya tidak boleh dengan tanggal 11. Yang penting beda. Meski di Madzhab Hanbali seperti dijelaskan oleh Syekh Albani, termasuk Ustaz-Ustaz Persis, menilai yang tanggal 11 itu dhaif. Jadi beda ijtihad seperti itu jangan membuat kita tabu, ya, karena masing-masing ada metodologinya. Kemudian juga dalam kiblat. Kiblat kan awalnya itu Baitul Maqdis, karena kiblat para nabi ke sana, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Tapi di masa-masa berikutnya Nabi ingin beda, ya, sampai 6 bulan kan, 16 bulan berdoanya lama, ingin pindah kiblat sampai turun, ya. Dan orang-orang yang memprotes mengapa umat Islam beda dengan Yahudi Kristen, itu saya sufaha, orang-orang tolol. Dan dalam konteks hari ini tentu ada banyak hal yang sudah menjadi tradisi orang kafir, dan kita harus berbeda dengan tradisi itu, bukan malah menyamai. Kalau itu sudah jadi tradisi mereka, maka kita harus berbeda dengan mereka. Dan ini sudah kita bahas, ya, di pembahasan sebelumnya. Hadisnya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita menyerupai satu kaum termasuk orang kafir, berarti kita bagian dari orang kafir, meski tidak kafir mutlak, tapi seperti
Kalau seperti berarti berdosa sama seperti orang kafir. Nah inilah yang mohon maaf ya, sampai saat ini saya pribadi minimal tidak sependapat dengan tradisi milad, tradisi ulang tahun ya, meski umumnya umat Islam mayoritas menyelenggarakan milad itu, atau istilahnya acara ya tahunan. Saya dulu di zaman kuliah sampai S3 kan guru-guru saya, dosen-dosen saya punya LSM ya, LSM yang established ya. Itu udah berapa kali, 8 kali milad saya diundang nggak pernah datang. Kamu kenapa? Ditegur sama dosen. Setiap kali kita ada acara tahunan nggak pernah datang. Ya mohon maaf ya. Karena bagi saya itu termasuk tasabuh, ulang tahun ya. Termasuk mohon maaf maulid Nabi, tanpa bermaksud kita menghina ulama-ulama yang membolehkan maulid Nabi, tapi hemat saya pribadi minimal itu termasuk tasabuh, karena memang tidak ada ya, sampai 5 abad sesudah Nabi wafat tidak ada tradisi maulid. Itu awalnya dari Syiah itu identik ingin mengikuti orang kafir, orang Ahlus Sunnah, karena takut kalah politik oleh Syiah. Karena orang Syiah mengadakan maulid itu politik saja, untuk merekrut simpati dari umat Islam, mengadakan banyak acara di maulid tersebut. Maka yang Ahlus Sunnah pun kemudian mengikutinya untuk menyanyi sampai jadi tradisi sampai hari ini ya. Maaf, itu termasuk tentu dalam hal-hal lainnya. Contoh ya, dalam pesta standing party ya, hemat saya itu menyerupai tradisi orang kafir, yang kita datang ke undangan pesta pernikahan nggak ada tempat duduk, nararantung kali. Saya pribadi ya sudah 3 kali mungkin pengalaman ulang lagi, meski diantaranya mohon maaf ya ada keluarga saya atau ada seorang yang saya nilai sebagai guru, karena nggak ada tempat duduk ya udah ulang lagi. Kenapa? Karena tasabuh dengan orang kafir. Ustaz Siddiq Amin Allahu yarham pun sering dalam ceramahnya mengingatkan jamaah jangan mengadakan pesta standing party karena tren. Termasuk dalam pakaian ya, pakaian yang jadi identik itu orang kafir, kecuali kalau sekarang kayak baju kemeja ini katanya pakaian orang kafir, pakaian orang Islam itu gamis. Enggak juga kan, sekarang itu sudah tidak identik orang kafir, itu sudah jadi budaya secara umum. Ini yang khusus identik orang kafir ya, itulah makanya ijtihad Nahdiyin atau Salafi termasuk mengharamkan, bukan mengharamkan, memakruhkan ke masjid pakai celana panjang, bukan kayak orang kafir. Itu bukan berarti haram. Makanya Pak Kiai Ma'ruf Amin ya, kemana-mana bisa sarung, karena menurut beliau itu identitas keislaman, identitas yang membedakan orang Islam dengan yang lainnya. Kalau di kelompok habaib lihat aja Habib Rizik Syihab, pernah Bapak lihat Habib Rizik Syihab pakai celana panjang? Enggak kan, bajunya putih selalu. Karena bagi Habib Rizik Syihab ya, mazhab yang Yaman itu memang itulah pakaian orang Islam, bukan yang kayak kita. Atau di Salafi juga kan, Raja Arab kan nggak pernah mau acara internasional PBB ganti pakai jas, nggak pernah Raja Arab atau siapapun yang dari Arab, biasa aja pakai gamis kayak kita mau ke masjid. Karena bagi mereka itu pakaian-pakaian yang kayak celana panjang, jas ya, itu tasabuh pada orang kafir. Nah dalam ini saya mohon maaf kurang sependapat. Yang seperti itu sebetulnya karena sudah tidak identik dengan orang kafir ya, sudah menjadi budaya umum, tidak termasuk lah. Meski ya sebagai ada khusus santri ya, saya pribadi di pesantren mengajarkan ya, kalau
pakai kopiah karena itu ada asar-asarnya, pakai sarung, meski kalaupun tidak ya tidak haram. Yang paling parah ya hari ini tasabuh kepada orang kafir itu dalam pemikiran bagaimana kita lihat dalam konteks politik, orang-orang umumnya di Senayan berpikirnya sekuler. Apa sekuler itu? Agama hanya khusus di wilayah privat. Ya, privat itu wilayah ibadah, ritual, keyakinan. Tapi ketika masuk wilayah publik, maka harus pakai nalar publik. Kalau kita pakai agama itu istilahnya itu egois. Karena agama itu benar bagi diri kita sendiri. Ini bukan kata saya. Ini pemikiran orang-orang kampus. Ya. Makanya ada benarnya juga, ya. Bukan hanya di Persis, di Salafi juga, di NU juga sama. Kiai-kiai yang punten ya di kampungnya itu masih menurut jangan kuliah. Ya contoh di kita juga kan yang dari Nahdien, dari Salafi. Banyak yang mereka memilih nggak kuliah. Kenapa? Si sesat. Tapi tentu tidak demikian. Banyak juga kan dokter-dokter. Syekh Sholih bin Fauzan itu dokter profesor, ya murid utama Syekh Utsaimin di Saudi, profesor dokter. Ya kalau lulus melulus aja. Jadi dalam nalar mereka, kalau kita masuk wilayah publik maka harus pakai nalar publik, jangan pakai egoisme pribadi. Agama itu dianggap sebagai egoisme pribadi. Nalar publik itu apa? Ya ini. Nalar publik itu yang disepakati oleh publik semua kebenarannya. Kalau ukurannya kesepakatan ya pasti mual agama. Ukurannya kesepakatan itu ukurannya sini. Maka jadilah hari ini bahkan beberapanya di antara partai Islam sudah pasti yang bukan partai Islam nggak mau bawa agama ke ranah politik, ke DPR, ke Senayan. Itu tasabuh dengan orang kafir. Orang kafir berpikirnya dari dulu seperti itu. Mereka membedakan ya, agama itu untuk urusan pribadi, sementara urusan publik nggak boleh bawa agama. Itu yang dikritik di surat Al-Maidah berturut-turut. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun Yahudi. Wa ulaika humul zalimun Yahudi. Wa ulaika humul fasiqun Nasrani. Berturut-turut di ayat 74, 75, 77 surat Al-Maidah. Jadi kalau kita berpikir seperti itu berarti kita seperti Yahudi. Termasuk ya dalam pemikiran ini sekularisme itu saat ini merambah pada wilayah-wilayah lain yang termasuk pendidikan. Bagaimana kita saksikan orang-orang yang belajar di perguruan tinggi, yang di sekolah, mereka secara tidak sadar menjadi liberal, menjadi sekuler. Itu hakikatnya seperti orang-orang kafir. Jadi itu inti yang Nabi ajarkan. Sekali lagi, apa yang sudah jadi tradisi, ritual yang identik dengan orang kafir, maka kita harus berbeda. Tentang hukum bagaimana mengecat rambut, insya Allah nanti disambung dengan pembahasan berikutnya. Khusus tentang mengecat rambut akan kita bahas di kajian pekan depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.